Hello everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Selamat datang buat kalian semua yang baru hari ini nonton atau kalian yang udah sering nonton. Dan dimanapun kalian berada, mau itu di Surabaya, di Jakarta, di Palangkaraya, ataupun di kota-kota lain dimanapun kalian berada, selamat datang and we're so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita hari ini mau nge-games, kita juga mau memuji Tuhan, kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kayaknya kita harus bakar semangat kita pagi hari ini ya, kita mau yel-yel dulu. Setuju semuanya? Oke, dengan semangat ya, yang di rumah juga boleh semuanya berdiri, ajak mama papanya atau saudaranya, teman-temannya, kita mau yel-yel bareng-bareng. Oke, 1, 2, 3. Joy, yes, 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 I'm awesome. Satu kali lagi ya. Joy, yes, 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 I'm awesome. Halo semuanya, welcome to Joy Kids Online Service. Mari semuanya berdiri, kita mau memuji Tuhan Yesus. Semua tangan. Bersama-sama katakan. Masa laluku telah diubah saudaramu. Semua
Tuhan Yesus. Semua yang siap bersama-sama katakan amin. Oke teman-teman, sebelum kita mau memuji Tuhan hari ini, kita mau seru-seruan dulu ya. Kita mau main games. Jadi siapa yang sudah excited untuk main games? Oke, di sini aku udah punya kertas sama ada spidol. Jadi permainannya di sini adalah apa nih ya? Menebak kata yang akan dituliskan di kertas ini. Jadi cara permainannya, kertasnya akan ditempel di punggungnya temennya. Terus nulis ya, kata apa yang harus ditebak itu ditulis di kertas ini. Dan yang paling depan nanti itu harus menebak apa yang ditulis oleh temannya yang dari belakang. Oke, kalian siap di sini? Ya, siap. Oke, siapa yang mau di sini awal, siapa yang menebak? Oke, boleh. Ya, ini ya, dibawa kertasnya satu. Cuman satu suku kata aja ya. Cuman satu suku kata aja ya. Kak Fori kasih clue cuman satu suku kata. Jadi yang depan harus menebak. Oke. Mulai, siap? Siap. Oke. Siap. Oke, ya teman-teman di rumah boleh lihat ya. Ini kata yang Kak Fori kasih awalnya. Dan ini adalah hasil yang kemudian. Oke, siapa ini Meme? Siapa? Tebak apa yang ditulis tadi sama Cece? Apa? Ayo tebak. Yang rasanya aja, rasanya aja. Rasanya aja. Satu suku kata aja. Satu kata. Iya, dua suku kata, satu kata, dua suku kata, bener. Cluenya sebenarnya adalah makhluk hidup. Ayo, 1, 2, 3. Manusia. Udah. Benarkah teman-teman? Salah. Yang benar adalah bunga. Dan Evelyn nulisnya bola. Oke. Kita coba sekali lagi ya. Di rolling mungkin, ganti posisi. Sini Evelyn boleh tengah. Oke, berarti tetap nebak ya di depan. Oke, siap? Ya, yang jelas ya. Yang jelas ya. Oke. Oke, udah jelas? Sasi? Boleh dilanjutin? Oh, sekali lagi. Oke, boleh. Oke. Sekali lagi ya. Oh ya, sekali lagi. Pelan-pelan Kak, biar jelas. Iya, oke. Sudah bisa ditebak. Ini adalah yang terakhir hasilnya. Ini adalah kata yang sebenarnya. Oke, sekarang kamu menebak. Cluenya adalah, siapa tahu bener ya kalau dikasih clue ya. Cluenya adalah buah-buahan. Apel, udah yakin? Fix apel? Oke, benarkah teman-teman? Salah. Yang benar adalah pisang. Oke, nggak apa-apa. Kalian udah main hari ini. Tepuk tangan buat semuanya. Yeay. Teman-teman yang di rumah boleh coba ya sama mungkin mama papanya atau adik kakaknya, bisa seru-seruan kita main bareng-bareng di rumah. Dadah. Halo adik-adik Joy Kids semuanya, kita kembali lagi ya, tetap semangat semuanya, jangan absen, jangan bolong-bolong, setiap minggu kita mau terus stay tune karena kita mau terus ikutin cerita-cerita dari Adventure with God to be Awesome Kids. Nah, kita kembali terus ya, di setiap minggu kita mau adventure bersama dengan Tuhan dan kita tahu bahwa Tuhan akan membuat kita semakin menjadi Awesome Kids. Nah, di
minggu ini, di hari ini, Miss mau tanya dulu nih, kira-kira siapa yang dulu waktu kecil sukanya itu coret-coret pakai antara krayon lah, pensil warna, atau mungkin juga pakai marker, spidol. Ada gak? Ya, Miss juga pengalaman nih. Jadi ada sebuah dinding yang selalu nggak bisa bersih, ya kan? Dicoret-coret pakai pensil warna, pakai krayon. Nah, biasanya respon papa mama kita gimana? Respon orang tua kita kira-kira gimana? Pasti marah, ya kan? Pasti mungkin nggak happy, jadi sedih dan lain sebagainya. Nah, kira-kira nih, minggu ini, hari ini, Miss juga punya cerita mengenai ada sebuah tulisan juga yang ditulis bukan di kertas tapi di dinding. Bukan cuma di rumah kita ternyata ada coretan-coretan. Nah, ternyata tulisan di dinding ini malah kejadiannya di sebuah kerajaan. Gila banget kan? Kira-kira mau kita lihat ya sama-sama reaksi dari raja tersebut gimana nih? Kalau kejadian ada tulisan atau coretan di dinding salah satu tempat dia, kerajaannya. Nah, sekali lagi kita mau membahas mengenai the writing on the wall. Mari sama-sama kita ucapkan sama-sama 2, 3. The writing on the wall. Nah, pada suatu hari ada Raja Belshazzar. Dia ini mengundang semua pembesar. Pembesar itu apa sih? Semua leader, semua ketua, semua mungkin leader-leadernya di kerajaannya, pembesarnya, ketuanya yang ngurusin ini, ngurusin itu, pokoknya banyak hal pasti tentunya karena sebuah kerajaan. Nah, dia itu ingin menginvite atau mengajak semua para pembesarnya itu makan mewah, minum juga anggur yang paling the best karena dia mau mengadakan pesta yang sangat besar. Nah, waktu mereka tentunya di sebuah pesta pasti makanannya udah lebih-lebih lah ya. Semua ada mungkin dari menu A sampai Z, juga minuman A sampai Z. Nah, waktu mereka menghidangkan semua makanan dan minuman yang mewah tersebut karena ini di sebuah kerajaan tentunya. Nah, semua hidangan tersebut dan minuman tersebut itu ada piring dan mangkok yang terbuat dari emas dan perak. Semua sajiannya itu terbuat dari emas dan perak. Ini cuma salah satu aja ilustrasi. Bayangin nih, ya kan, semua bling-bling ini dari meja mungkin begitu banyak meja, semua mangkok dan piringnya itu berasal dari emas, juga perak, pokoknya semuanya yang fancy. Semuanya yang luar biasa lah pokoknya, bukan cuma makanannya, tetapi termasuk mangkoknya, piringnya, semuanya. Nah, tapi di balik cerita mangkok dan yang terbuat dari emas dan perak ini, itu ternyata adalah rampasan dari papanya yaitu Nebukadnezar. Nah, tapi sekali lagi, ternyata rampasannya atau pencuriannya itu dari katanya rumah Tuhan. Bayangin nih, kita bayangin nih, kalau di gereja itu punya piring mangkok yang berasal dari emas dan perak dan itulah yang direbut, dicuri oleh papanya dia. Dan waktu dia mengadakan pesta itu, mangkok tersebut, piring tersebut itu dipakai. Nah, dengan maksud juga di pesta tersebut supaya Raja Belshazzar ini berpikir semua pembesarnya, semua leadernya, semua istri, semua selir dan bahkan ia sendiri itu minum justru dari mangkok dan piring yang terbuat dari emas dan perak itu. Nah, waktu mangkok dan piring itu dibawa semuanya pasti tentunya ngeliat dan semua memuji-muji bahwa wow, luar biasa. Dan bahkan mereka juga sambil minum mereka itu memujinya siapa? Bukan Tuhan tetapi dewa-dewa yang juga terbuat dari emas, perak dan juga batu dan juga kayu dan tembaga. Sekali lagi mereka bukan menyembah Tuhan tetapi mereka menyembah dewa-dewa yang terbuat dari emas, perak, tembaga, kayu, dan batu. Nah, lalu pada saat hidangan itu, pada saat pesta itu berlangsung, tiba-tiba ada tangan manusia, salah seorang, dia menuliskan sesuatu di sebuah dinding istana, di tempat di mana pesta itu berlangsung.
Dan dia menulis di tempat yang paling terang supaya apa? Raja Belsasyar dia bisa melihat bahwa ada sebuah tulisan dan dia menulis di situ. Nah, raja tersebut langsung pucat. Dia langsung mikir, panik gitu. Hah, ini apaan ya di tengah-tengah pesta yang besar gitu. Dia langsung menyuruh semua para ahli nujum, ahli jampi, ahli perbintangan, semuanya pokoknya dipanggil deh. Dan langsung ia berteriak, buruan nih, buruan, barang siapa dapat membaca tulisan itu dan memberitahukan artinya kepadaku, akan kuberikan pakaian kerajaan berupa jubah ungu dan kalung emas, tanda kehormatan. Nah, selain itu ia akan kuangkat menjadi penguasa ketiga dalam kerajaanku. Nah, semua yang cerdik merasa aku pasti bisa nih. Aku pasti bisa menerjemahkan dan memberitahukan isi dari coretan yang ada tulisan di dinding tersebut. Nah, semua para cerdik mereka maju, tetapi nggak ada seorang pun yang katanya bisa mengartikan dari tulisan tersebut. Maka raja semakin panik, semakin dia bingung. Terus gimana nih kira-kira? Sambil dia mendengar semua teriakan para pembesarnya juga, ibunda rajanya dia, mamanya dia masuk. Dan dia bilang, oh tenang, hiduplah tuanku selama-lamanya. Tenanglah hati tuanku. Mamanya sambil mungkin supaya nggak panik gitu kan anaknya, tenang. Supaya kamu nggak menjadi pucat. Jadi dikasih encouragement, dikasih semangat. Nah, sebab sebuah kerajaan tuanku ini ada seorang laki-laki yang dipenuhi oleh roh dewa-dewa yang suci, katanya mamanya. Pada masa pemerintahan ayah tuanku yaitu Nebukadnezar, ada seorang yang terbukti bisa mempunyai kecerdasan, pengertian, hikmat yang seperti hikmat para dewa, katanya mamanya. Ayah tuanku Raja Nebukadnezar telah mengangkat dia menjadi pemimpin dari semua para ahli tenung, jampi, semua yang berilmu, semua yang ahli-ahli perbintangan, pokoknya dia ini leadernya lah. Dia itu luar biasa pandai, bijaksana, dia cerdas, dan dia bisa memecahkan soal-soal juga yang sulit. Jadi. Pasti orang ini bisa nih, katanya mamanya Raja Belsasyar. Nah, namanya orang ini adalah Daniel. Tetapi waktu itu dia dinamakan sama raja, yaitu jadi Belsasar. Lalu dipanggillah dia dan ia memberitahukan kepada tuanku apa artinya tulisan ini. Nah, segera ya kan waktu Daniel dipanggil menghadap raja, lalu dia bertanya kepada raja. Raja bertanya kepada Daniel, engkaukah Daniel orang Yahudi buangan yang telah diangkut oleh ayahku dari tanah Yehuda? Nah, aku dengar nih bahwa engkau itu, kamu Daniel, itu dipenuhi oleh roh-roh yang dewa-dewa yang suci yang luar biasa. Kecerdasan, pengertian, dan hikmat yang luar biasa. Para cerdik pandai dan semua ahli jampi itu semua udah coba, tetapi tidak ada yang bisa mengartikan tulisan yang ada di dinding ini. Nah, aku dengar katanya kamu itu cerdas dan bisa memecahkan semua soal yang sulit-sulit. Maka please Daniel, bacalah dan artikanlah tulisan yang ada di dinding ini, maka aku akan kasih kamu jubah ungu dan aku akan kasih kamu kalung emas. Nah, lalu Daniel menjawab, oh tuanku raja, kamu nggak perlu kasih aku hadiah, kasihin orang lain aja, it's okay. Kalau aku bisa membaca tulisan ini, itu cuman hanya untuk semata-mata mau bantu raja. Nah, dia juga jelasin, tetapi aku mau jelasin sedikit. Dulu ayahmu Nebukadnezar adalah raja yang agung, memberikan semua kebesaran dan kemasyhuran yang luar biasa di zamannya. Dia begitu besar sehingga orang dari segala bangsa, suku, bahasa, semuanya itu pokoknya takutlah sama papamu itu. Begitu luar biasanya kayak gitu. Nah, tetapi jika dia itu kepingin membunuh orang, langsung aja dibunuh. Nggak pakai babi bu, nggak pakai pertanyaan dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia mau selamatin orang, ya pokoknya terserah dia. Orang itu akan pasti selamat. Nah, ia meninggikan dan merendahkan siapa aja itu menurut kehendaknya. Dan disitulah ia menjadi sombong. Dia menjadi keras kepala dan akhirnya kejam. Dan ia
digulingkan dari tahta kerajaannya sehingga ia kehilangan keagungannya. Ia diusir dari masyarakat manusia dan akalnya itu jadi kayak orang, bukan lagi orang tetapi kayak akalnya binatang. Dia hidup dengan keledai hutan, makannya malah seperti sapi, makan rumput dan juga tidur di lapangan terbuka. Bayangin nih, seorang raja yang tahu-tahu tahtanya digulingkan dan dia bisa punya akal yang gak lagi masuk akal buat kita manusia. Nah akhirnya dia juga paham bahwa ternyata Allah yang maha tinggi itu berkuasa atas kerajaan manusia dan kerajaan itu juga bisa diberikan kepada siapa aja yang dia pilih, which is adalah Tuhan. Nah tetapi waktu dia sadar hal itu, dia tetap gak mau merendahkan diri, dia tetap sombong. Tuanku Raja Nebukadnezar waktu itu tetap meninggikan diri, dia tetap sombong dan dia bahkan juga berani menyuruh untuk membawa masuk semua alat-alat yang dia curi dari rumah Tuhan, yaitu bait suci, yaitu gereja. Bayangin nih, di gereja nih curinya, curi semua mangkok, piring dan semua peralatannya dari emas dan perak itu mencuri dari gereja. Nebukadnezar menyuruh semua barang-barangnya dari gereja itu diambil. Nah hari ini Raja Belshazzar, yaitu engkau raja, hari ini mengadakan pesta dengan semua peralatan yang bekasnya curian itu dari rumah Tuhan, dari gereja itu. Nah itulah sebabnya kenapa Tuhan itu mau mengirimkan tangan itu untuk menuliskan pesannya. Inilah tulisan itu, dihitung, ditimbang, dibagi. Dan ini artinya, dihitung masa pemerintahan Tuanku telah dihitung oleh Allah dan diakhirinya ditimbang. Tuanku telah ditimbang dan didapati tidak memuaskan katanya. Dibagi, kerajaan Tuanku dibagi dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Dan dengan segera Raja Belshazzar ini memberikan jubah ungu kepada Daniel dan juga kalung emas. Lalu ia mengangkat Daniel sesuai dengan dia janjinya menjadi penguasa ketiga dalam kerajaannya. Nah pada malam itu juga terbunuhlah Raja Belshazzar, Raja Babel itu. Nah sehingga apa nih yang kita dapat dari message hari ini, dari cerita adventure kita dengan Tuhan hari ini? Tulisan tangan Tuhan di tembok adalah sebuah tanda bahwa Raja Belshazzar itu dia akan segera kehilangan tahtanya katanya. Karena dia tidak menghormati Tuhan dengan menggunakan peralatan yang dulunya ini dipakai dan disimpan di rumah Tuhan, justru mereka ambil dan curi untuk pestanya dia sendiri. Dan maka oleh sebab itu Tuhan itu sangat gak suka, dia benci banget ketika ada manusia yang sombong dan bahkan tidak menghormati Tuhan. Nah kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita mungkin terapkan, apa yang bisa kita mungkin salah satu langkah untuk menghormati Tuhan. Kita ada 4 ya, kita mau belajar. Yang pertama, kita hendaknya menghormati orang tua kita. Sama-sama kita katakan obey to our parents, oke? 2, 3. Obey to our parents, menghormati orang tua kita. Kita respect, kita submit untuk ke orang tua kita. Dan yang berikutnya, yang kedua, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Yang ketiga, berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan yang berikutnya, keempat, bernyanyi. Let's sing a song, praise and worship God dengan hati kita. Bernyanyi atau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan, terapkan supaya kita ini bisa menunjukkan bahwa kita ini menghormati Tuhan. Sekali lagi ada 4 hal: menghormati orang tua, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan bernyanyi dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. So today, maka dari itu hari ini kita belajar mengenai keep calm and honor God. Mari sama-sama ucapkan sekali lagi, 2, 3. Keep calm and honor God. Sekali lagi yuk, sama-sama yuk. Semuanya dengan suara yang lantang, mungkin kita bisa bangkit berdiri semuanya dimanapun kita berada. 2, 3. Keep calm and honor God.
So, super kebenaran kita hari ini adalah keep calm and honor God. Dan cerita kita hari ini diambil dari Daniel 5 or Daniel 5. And ayat hafalan kita dari Mazmur 111 ayat 10. Barang siapa ingin menjadi bijaksana harus menghormati Tuhan. Ia memberi pengertian kepada semua orang yang taat. Terpujilah Tuhan sepanjang masa. Or in English, Psalms 111 verse 10. The way to become wise is to honor the Lord. He gives sound judgment to all who obey His commands. He is to be praised forever. Oke teman-teman, gak kerasa nih kita udah ada di akhir acara Joy Kids hari ini. Kita udah sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Kita juga udah seru-seruan main games bareng. Nah, sebelum kita menutup acara ini, kita mau sama-sama berdoa dulu yuk di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu lagi hari ini. Kami boleh seru-seruan Tuhan, memuji Tuhan, main games. Kita juga mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, tolong ajari kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau, mempercayai Engkau Tuhan dalam segala kehidupan kami. Ajari juga Tuhan kami untuk menjadi anak-anak yang taat dan takut, juga hormat akan Tuhan. Memberkati Tuhan keseharian kami, dalam bermain kami, sekolah kami, kesehatan kami. Juga Engkau memberkati Tuhan kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Joy Kids yang siap kita mau sama-sama katakan, amin. Oke teman-teman, mumpung teman-teman lagi ada di depan gadgetnya kalian masing-masing, entah itu HP, laptop atau apapun, kenapa nggak kalian klik like video ini, kalian juga boleh subscribe, juga give positive comment di bawah ini ya, untuk memberkati teman-teman kalian yang lain. Kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian, supaya semakin banyak yang diberkati lagi. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Joy Kids Online Service minggu depan, bye!